Bab 1155, Mata Ganti Mata. Perubahan ini terjadi lebih cepat. Dengan satu kesalahan, pertempuran berakhir. Yuan Wushuang berdiri tak bergerak di depan Dao Being Desolate Martial dengan wajah pucat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, orang masih bisa melihat kepanikan di matanya. Telapak tangan Dao Being Desolate Martial berada tepat di atas kepala Yuan Wushuang. Selama dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Yuan Wushuang akan mati tanpa kesempatan roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Dao menjadi Wushuang di Dao menjadi tangan bela diri yang sunyi lagi? Banyak kultivator bingung dan tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Seorang kultivator terdiam. Sebelumnya, Yuan Wushuang tiba-tiba menyerang Dao Being Desolate Martial, tapi kultivator berhenti dan sedikit mengernyit, kebingungan melintas di matanya. Apa yang terjadi? Berbicara, seseorang mendesak dengan tidak sabar. Kultivator tidak punya pilihan selain melanjutkan, namun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat kritis itu, Yuan Wushuang linglung sejenak dan bahkan teknik gerakannya berhenti sebentar. Petik 2. Itu adalah jeda sesaat yang memungkinkan Dao menjadi Desolate Martial untuk mengambil inisiatif dan menaklukkannya terlebih dahulu. Para pembudidaya tercengang. Waktu baru saja berlalu tetapi Dao Being nomor 1 di wilayah utara ditundukkan oleh Desolate Martial sekali lagi. Sepertinya kali ini lebih pendek. Mungkinkah Yuan Wushuang sangat tidak berguna sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu napas pun melawan Desolate Martial? Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Paman Zeng, apa yang terjadi barusan? Andalan tidak bisa tidak bertanya. Dia telah memperhatikan dua orang di medan perang sepanjang waktu, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada saat mereka bertukar pukulan. Seolah-olah Yuan Wushuang tiba-tiba kehilangan jiwanya dan ditangkap. Paman Zeng berkata dengan suara yang dalam, ini adalah teknik mata. Yuan Wushuang adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pikirannya terguncang dan sebuah celah muncul, jadi dia dipengaruhi oleh teknik mata Desolate Martial, menghasilkan hasil saat ini. Bela diri Desolate ini bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Paman Zeng mengeluh. Dia benar. Apa yang Suzimo lepaskan adalah mata iblis surgawi dari sutra benih iblis hati Dao yang dapat mempengaruhi pikiran seorang kultivator. Agar adil, sudah jarang bagi Yuan Wushuang untuk dapat membebaskan diri dari kekuatan mata iblis surgawi dan mendapatkan kembali kesadarannya. Teknik iblis Suzimo sangat kuat. Itu karena ingatannya berisi wawasan kultivasi dan pemahaman leluhur setengah bela diri dari Sekte Iblis. Desolate Martial, apa yang kamu coba lakukan? Dao Lord karakteristik Dharma dari klan Yuan baru saja duduk ketika dia berdiri lagi dan berteriak dengan ekspresi gelap. Suzimo tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu padaku. Anda harus bertanya padanya apa yang dia inginkan. Petik 2. Desolate Martial, kamu tidak bisa membunuhku. Yuan Wushuang tidak berani bertindak sembarangan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kamu berjanji padaku sebelumnya. Kamu adalah Dao Being Desolate Martial dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tapi, aku sudah menyelamatkanmu sekali sebelumnya. Kaulah yang tidak menghargai kesempatan itu, kata Suzimo dingin. Hati Yuan Wushuang dipenuhi rasa takut. Suzimo benar. Transaksi mereka sebelumnya selesai. Dia melepaskan sumpah darah dan Suzimo menyelamatkan hidupnya. Namun, dialah yang menanyakan situasi saat ini. Desolate Martial, kamu tidak bisa membunuhku. Yuan Wushuang menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, jika kamu berani membunuhku, aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan bisa meninggalkan Qian Heaven City. Oh, tatapan Suzimo semakin intensif saat dia beringsut lebih dekat ke Yuan Wushuang dan bertanya dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mencubit bagian atas kepala Yuan Wushuang. Kekuatan besar menyebabkan kepala yang terakhir sedikit runtuh. Tengkorak itu mengeluarkan suara yang menakutkan, seolah-olah akan meledak saat berikutnya. Yuan Wushuang basah kuyup karena rasa sakit yang hebat dan hampir pingsan. Tepat saat dia akan jatuh, Suzimo melepaskan cengkeramannya dan perasaan mati yang menyesakkan menghilang sekali lagi. Yuan Wushuang terengah-engah dengan ketakutan yang tersisa saat dia melihat pembudidaya halus di depannya seolah-olah dia sedang melihat iblis. Membunuhmu berarti melepaskanmu terlalu mudah. Menggeser telapak tangannya ke bawah, Suzimo menepuk pipi Yuan Wushuang dan berkata dengan dingin, aku masih punya hutang untuk diselesaikan denganmu. Hati Yuan Wushuang tenggelam. Suzimo melanjutkan, singa itu adalah saudaraku dan kamu mematahkan kakinya.
Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu inginkan? Yuan Wushuang bertanya dengan kepalan tangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Su Zimo berkata perlahan, kamu mematahkan salah satu kakinya, jadi salah satu kakimu harus patah. Beraninya kamu. Dao Lord karakteristik Dharma klan Yuan marah dan berteriak, bela diri yang sunyi, meskipun kamu seorang manusia, kamu bersedia untuk bepergian dengan iblis-iblis dan menjadi saudara yang disumpah. Sekarang, Anda ingin merusak panutan umat manusia untuk iblis-iblis. Petik 2. Dao Lord Muyu sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas, bela diri yang sunyi, jangan berlebihan. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat evaluasi iblis Ji tentang jalur ortodoks sekte abadi. Jika orang-orang ini ingin melakukan kejahatan atau membunuh, mereka harus menemukan beberapa alasan yang bermartabat untuk menyembunyikan pikiran batin mereka, mereka adalah yang paling munafik. Mengapa kalian ingin menyerangku? Su Zimo mencibir dan bertanya sebagai gantinya. Kedua dewa Dao karakteristik Dharma tidak bisa berkata-kata dan memiliki ekspresi jelek. Dao Being Desolate Martial saat ini berbeda dari masa lalu. Dia memiliki seorang patriark Mahayana yang mendukungnya. Mereka waspada dan tidak berani bertindak gegabah, takut keluarga dan sekte mereka akan dimurkai oleh seorang patriark Mahayana. Beraninya kamu. Yuan Wushuang memelototi Su Zimo dan menggeram keras. Telapak tangan Su Zimo masih berada di atas kepala Yuan Wushuang saat benang hitam pekat menyebar dari telapak tangannya. Benang hitam melingkari Yuan Wushuang dan menyegel kekuatan dharmanya. Su Zimo tanpa ekspresi saat dia mengangkat kakinya dan menepuk kaki kanan Yuan Wushuang dengan lembut. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dan itu mengerikan. Tulang kaki kanan Yuan Wushuang hancur oleh tendangan Su Zimo, berubah menjadi pecahan seukuran kuku yang tersisa di tubuhnya. Tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu kecuali dia mendapat bantuan mata air surgawi primordial. Ah! Yuan Wushuang mengeluarkan tangisan tragis saat wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Pada saat itu, seolah-olah dia telah kembali ke malam hujan 9 tahun yang lalu di mana dia melihat seekor singa merangkak di lumpur sedikit demi sedikit dengan kaki belakangnya yang hancur. Semuanya tampak seperti karma. Dia tiba-tiba menyesalinya. Jika dia tahu bahwa singa memiliki hubungan seperti itu dengan Desolate Martial, dia tidak akan memprovokasinya saat itu. Singa emas menyaksikan adegan ini. Ketakutan terhadap Yuan Wushuang di hatinya menghilang sedikit demi sedikit. Matanya menyala sekali lagi. Keke, ini adalah kakak laki-laki yang saya sebutkan sebelumnya. Singa emas menyeringai dan berkata dengan semangat tinggi, dia datang ke sini kali ini untuk membantuku melampiaskan amarahku. Keke berkata dengan ekspresi khawatir, Yuan Wushuang memiliki status bangsawan dan klan Yuan juga memiliki fondasi dan kekuatan yang kuat. Sementara tindakan Anda pasti katarsis, kakak, kami dikelilingi oleh musuh yang kuat. Bukankah sedikit terburu-buru bagimu untuk melakukan ini? Petik 2. Ruam. Nian Qi menggelengkan kepalanya. Ini belum berakhir. Bab 1156, diambang. Bukan hanya klan Yuan. Banyak dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir memiliki ekspresi jelek. Mereka merasa malu karena Su Zimo bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pertemuan Dao wilayah utara. Bela diri sunyi, jangan terlalu sombong. Seorang dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Hantu Yin berkata dengan dingin, ini adalah pertemuan Dao wilayah utara dan ada dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir. Anda tidak diizinkan menjadi kurang ajar di sini. Petik 2. Desolate Martial, lepaskan dia. Karakteristik Dharma klan Yuan berteriak. Pada saat itu, Yuan Wushuang sedang berbaring mengikuti jejak Su Zimo, terlihat sangat menyedihkan saat dia melolong. Salah satu telapak tangannya dilumpuhkan oleh Heaven Slaying Sword Ki. Sekarang, salah satu kakinya lumpuh juga. Kecuali dia bisa menemukan mata air surgawi primordial atau berkultivasi ke alam tubuh bersama. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu. Jalannya sebagai teladan akan berakhir juga. Semua pembudidaya memandang Yuan Wushuang dengan ekspresi kompleks dan dipenuhi dengan emosi. Mantan Dao Being nomor 1 di wilayah utara direduksi menjadi keadaan seperti itu karena binatang iblis dan martabatnya diinjak-injak. Lepaskan dia. Su Zimo mencibir dengan dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Yuan Wushuang, menariknya dari tanah. Apa lagi yang kamu inginkan? Yuan Wushuang sudah benar-benar hancur dan suaranya bergetar. Apakah kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Su Zimo memandang Yuan Wushuang dan berkata perlahan, kamu ingin kami berempat berlutut di hadapanmu sebelum kamu melepaskan kami, apakah aku ingat dengan benar?
Tubuh Yuan Wushuang bergidik. Siapa yang memberimu nyali untuk memintaku berlutut? Nada suara Su Zimo seram dan membunuh. Kembali ketika dia masih manusia, dia berani melawan inti emas dan tidak mau menekuk lututnya. Saat ini, dia adalah Dao Being Desolate Martial. 10 tahun yang lalu, dia membunuh 8 murid tituler dan dikenal sebagai makhluk Dao nomor 1 dari daratan Tianhuang. Tidak ada yang berani memandang rendah dia. Bahkan Dao Lord karakteristik Dharma tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, apalagi Void Reversion seperti Yuan Wushuang. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang mampu membuat Desolate Martial berlutut di depan mereka. Karena kamu sangat suka membuat orang berlutut, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Su Zimo tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang lutut Yuan Wushuang yang lain. Retakan, 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 sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak ke lututnya. Lutut Yuan Wushuang hancur menjadi debu. Itu setara dengan kedua kakinya lumpuh. Yuan Wushuang tidak tahan lagi dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Ah! Dia menjerit. Siksaan fisik dan mental hampir membuatnya pingsan. Yuan Wushuang benar-benar lumpuh. Sebuah pikiran melintas di benak para pembudidaya ketika mereka melihat itu. Tidak ada simpati atau belas kasihan di hati semua orang. Dunia kultivasi itu kejam dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, Yuan Wushuang memintanya. Jika dia mundur dengan patuh selama transaksi pertama, dia mungkin bisa menyelamatkan satu kaki. Namun, dia masih ingin membunuh Su Zimo tetapi ditangkap oleh Su Zimo. Itu benar bahkan jika dia harus mati, apalagi kehilangan kedua kakinya. Desolate Martial Junior, kamu sudah keterlaluan. Tuan Dao karakteristik Dharma dari klan Yuan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia bahkan memanggil pedang Dharmik takdirnya dan menyerang Su Zimo tanpa terkendali. Desolate Martial, jangan sombong. Dao Lord Muyu berkata dengan dingin, meskipun tidak pantas bagi kami untuk menyerangmu, ada ribuan Paragon Void Reversion yang hadir. Berapa lama Anda bisa bertahan jika mereka semua mengerumuni Anda? Apa yang salah? Su Zimo mencibir, pertemuan Dao wilayah utara telah jatuh ke keadaan di mana kalian ingin mengeroyokku tanpa malu-malu. Meskipun kamu seorang manusia, kamu bepergian dengan iblis-iblis dan menjadi saudara kandung dengan mereka. Anda sangat biadab dan tidak berbeda dengan iblis-iblis. Itu hanya tepat bagi kita Paragon manusia untuk membunuh iblis-iblis. Petik 2. Kata-kata Dao Lord Bailing dipenuhi dengan kebenaran. Dalam sekejap mata, Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi iblis jahat yang membunuh orang seperti lalat, dia tidak ditoleransi oleh dunia. Bahkan jika semua pembudidaya mengeroyok Su Zimo, mereka akan didukung oleh alasan yang sah. Serangkaian fluktuasi kesadaran roh terpancar dari lusinan pilar batu di udara. Para Dao Lord karakteristik Dharma dari banyak klan besar yang hadir mengirimkan transmisi suara ke Paragon Void Reversion mereka, memberitahu mereka untuk bersiap menyerang. Hampir semua 10 sekte atas, 4 klan bangsawan, 2 keluarga bangsawan kuno dan banyak faksi di wilayah utara memiliki dendam dengan Su Zimo. Kebanyakan jenius dari sekte ini mati di tangan Su Zimo selama pertempuran di reruntuhan kian besar. Saat ini, para Dao Lord karakteristik Dharma itu tidak dapat menyaksikan Su Zimo melakukan apapun yang dia inginkan di pertemuan Dao wilayah utara. Mendapatkan pengembalian Void untuk bergerak tidak dianggap sebagai melintasi ranah kultivasi utama untuk berurusan dengan Su Zimo. Bahkan jika Patriark Mahayana mengetahuinya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menerima perintah, Paragon itu menatap Su Zimo dengan tatapan gelisah. Kekuatan tempur Desolate Martial memang kuat. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Tidak peduli seberapa kuat Desolate Martial, bisakah dia bertahan melawan pengepungan Paragon? Meskipun pedang Ki menakutkan, itu hanya bisa menargetkan 1 atau 2 orang. Kekuatan Dharma Desolate Martial akhirnya akan habis. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya yang diam-diam mundur dan memilih untuk diam saja. Orang-orang ini telah menyaksikan metode Su Zimo di tanah warisan Dao. Menurut pendapat mereka, hanya ada 2 pilihan jika orang-orang ini ingin mengeroyok dan membunuh Desolate Martial, baik Dharma karakteristik Dao Lord yang hadir harus menyerang atau 8 murid tituler yang mati harus dihidupkan kembali. Jika tidak, Void Reversions di Qian Heaven City mungkin tidak cukup untuk menangani Desolate Martial. Di kerumunan, Paman Zeng berkata dengan suara rendah, bela diri yang sunyi terlalu tajam. Seperti kata pepatah, baja yang terlalu keras akan mudah patah. Untuk berpikir bahwa terlepas dari bencana yang dia alami 10 tahun yang lalu, dia masih tidak dapat memahami logika itu. Petik 2.
Yulan tersenyum pahit tanpa mengatakan apapun. Dia tidak bisa lagi melihat melalui orang ini. Desolate Martial, kamu kejam dan menyebut iblis-iblis sebagai saudaramu. Anda pantas mendapatkan hasil ini. Petik 2. Dao menjadi 100 hantu berkata dengan dingin dan merupakan orang pertama yang melangkah maju. Desolate Martial, kekuatan tempurmu memang kuat. Dao menjadi Zimu berkata dengan suara yang dalam, untuk menghormatimu, pedang kembar wilayah utara telah memutuskan untuk bergabung untuk melawanmu. Dao Being Blazing Sun of Blaze lembah Columbus menonjol dengan aura yang membakar. Aku dengar kamu tahu beberapa teknik api. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk belajar dari Anda. Satu demi satu, Paragon menonjol. Banyak pengembalian Void telah lama menerima pesanan dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, Su Zimo dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya. Aura pembunuh memenuhi udara. Pertempuran besar hampir pecah. Night Spirit dan Nianqi berbalik sedikit dan melindungi Golden Lion dan Keke di dalamnya. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi bermusuhan. Saya pikir kalian salah tentang sesuatu. Bahkan di tengah pengepungan, ekspresi Su Zimo tetap tenang. Aku di sini untuk dua hal. Masalah pertama telah diselesaikan. Setelah menyelesaikan masalah kedua, saya akan pergi dan tidak akan mempengaruhi pertemuan Dao wilayah utara Anda. Dao menjadi 100 hantu mencibir, dia menyebarkan kebohongan untuk membingungkan massa. Semuanya, jangan percaya padanya. Aku akan mengatakannya lagi. Alasan utama mengapa saya di sini adalah karena dua hal. Saya tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu dan menimbulkan kebencian dengan kalian. Petik 2. Su Zimo menjawab, saya tidak membunuh siapapun ketika saya menyerang sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan kata-kataku. Semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa Su Zimo benar. Dia tidak membunuh, begitu juga pelayan di sisinya, Nianqi. Bahkan Yuan Wushuang tidak mati. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, namun, jika kalian bersikeras datang untuk membunuhku, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian dan mewarnai Qian Heaven City dengan darah. Bab 1157, kamu terlalu bising. Di pertemuan Dao wilayah utara, ada banyak keluarga bangsawan dan teladan yang hadir di samping Dewa Dao karakteristik Dharma yang mengabaikan seluruh acara. Jika faksi, teladan, dan Dewa Dao karakteristik Dharma ini diintimidasi oleh pembalikan kekosongan di acara besar seperti itu, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi jika berita ini menyebar. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma adalah semua orang dengan keinginan yang kuat dan sulit bagi mereka untuk ditakuti oleh beberapa kalimat. Di mata para pembudidaya, tidak dapat dihindari bahwa kekuatan tempur Desolate Martial akan berkurang secara signifikan setelah merekonstruksi tubuhnya. Meskipun dia baru saja menekan Yuan Wushuang dengan paksa, dia telah melepaskan seni Dharma yang sangat kuat dan telah menghabiskan banyak energi. Berapa lama dia bisa mempertahankan pengeluaran seperti itu? Ada ribuan pengembalian Void di pihak mereka. Di pihak Desolate Martial, bahkan jika dua singa dimasukkan, hanya ada 5 Void Reversions. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Selanjutnya, Desolate Martial pernah membunuh 8 murid tituler, dia pasti memiliki harta dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan membunuh Desolate Martial, mereka akan memiliki kesempatan untuk membagi harta. Pada kenyataannya, para pembudidaya yang memiliki pemikiran seperti itu tidak menyaksikan pertempuran di tanah warisan Dao secara pribadi dan pemahaman mereka tentang Desolate Martial terbatas pada legenda. Faktanya, Paragon ini bahkan meragukan keaslian legenda. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang ingin memanfaatkan situasi untuk mencuri beberapa keuntungan. Setelah Su Zimo mengatakan itu, beberapa pembudidaya mundur keluar medan perang dengan ekspresi muram. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara Desolate Martial dan banyak murid tituler sebelumnya. Tanpa menyaksikannya secara pribadi, sulit untuk membayangkan betapa mengejutkannya pertempuran itu. Bahkan jika kekuatan tempur Desolate Martial sangat berkurang setelah merekonstruksi tubuhnya dan dia tidak memiliki pembantu, mereka bermaksud untuk menunggu dan melihat untuk saat ini. Hehe, tiba-tiba, seringai terdengar di udara. Sosok Dao menjadi 100 hantu bergoyang dan tiba-tiba, banyak sosok muncul dari tubuhnya, mengelilingi seluruh platform batu. Sosok-sosok itu tampak tidak berbeda dari Dao menjadi 100 hantu. Bahkan aura, alam kultivasi, ekspresi, dan suara mereka identik. Parade hantu. Keahlian rahasia Sekte Hantu Yin.
Ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolahnya dengan sukses dan Dao menjadi 100 hantu mengandalkan keterampilan rahasia itu untuk menjadi salah satu teladan dari ranah Void Reversion. Kehebohan pecah di antara kerumunan. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak pembudidaya untuk menyaksikan teknik seperti itu dan mereka terkejut. Mereka yang dapat mewakili wilayah utara untuk berpartisipasi dalam Dao Meet ini secara alami memiliki kartu truf yang kuat dan luar biasa. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Keterampilan rahasia itu tidak bisa dianggap sebagai teknik klon. Klon berarti bahwa ia telah mewarisi beberapa kekuatan tempur dari tubuh utama, kurang lebih. Jika Dao menjadi 100 hantu bisa membuat 100 klon dengan kekuatan tempur, reputasinya akan jauh dari level ini. Itu lebih seperti teknik ilusi yang bisa membingungkan kenyataan. Tentu saja, jika dia menggunakan teknik ilusi ini dengan benar, itu akan cukup baginya untuk memanipulasi lawannya di telapak tangannya. Paman Zeng, bisakah kamu membedakan mana tubuh yang sebenarnya? Andalan bertanya dengan lembut. Paman Zeng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bahkan dengan kesadaran roh saya tidak bisa merasakan perbedaan antara angka-angka ini. Jantung Yulan berdetak kencang. Jika bahkan Dao Lord karakteristik Dharma tidak dapat melihat melalui kelemahan dari skill rahasia. Bela diri sunyi. 100 sosok membuka mulut mereka pada saat yang sama dan berdengung, tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan tubuh yang sebenarnya. Hanya karena kamu tidak membunuh siapapun, bukan berarti kamu penyanyang. Dao menjadi 100 hantu berkata dengan dingin, sebaliknya, itu adalah bukti dari rasa bersalahmu karena kamu tahu bagaimana menilai situasinya. Anda tahu betul bahwa paragon temu Dao wilayah utara dikumpulkan dan bahkan dewa Dao karakteristik Dharma hadir. Anda tidak akan berani terlalu berani. Kamu tidak membunuh siapapun karena kamu tidak berani. Sebelum Dao menjadi 100 hantu bisa selesai, Su Zimo menyapu pandangannya dan tubuhnya diselimuti busur listrik. Dalam sekejap, dia menyerang sebuah sosok. Dao menjadi 100 hantu terkejut. Astaga, sosok hantu muncul satu demi satu, mengungkapkan ekspresi jahat dan niat membunuh saat mereka menerjang ke arah Su Zimo. Jika ada kultivator lain yang menghadapi sosok yang masuk, mereka akan bertahan atau menghindar, kecepatan gerakan mereka pasti akan terpengaruh. Namun, kecepatan Su Zimo tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap, dia melewati sosok-sosok itu dan tiba di depan salah satu dari mereka. Dia telah lama melihat fakta bahwa sosok hantu ini hanyalah ilusi dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Secara alami, dia tidak takut. Alasan mengapa dia dapat menemukan satu-satunya tubuh sejati dari 100 sosok itu bukan karena penglihatan dan kesadaran rohnya, tetapi karena persepsi rohnya yang tak terduga. Tidak ada perbedaan antara 100 sosok hantu. Namun, hanya ada satu sosok hantu yang memiliki niat membunuh yang mengingatkan persepsi rohnya. Ekspresi Dao menjadi 100 hantu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan rahasianya yang paling dapat diandalkan akan sangat lemah melawan Su Zimo. Lightning Escape sangat cepat. Pada saat Dao menjadi 100 hantu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, itu sudah terlambat. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Dalam sekejap, dia meraih tenggorokan Dao menjadi 100 hantu dan mengangkatnya. 100 sosok hantu menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah sosok yang dicekik oleh Su Zimo. Kakinya di udara, menendang dengan liar. Kerumunan itu gempar. Banyak pembudidaya masih mencoba untuk menentukan yang merupakan tubuh sejati Dao menjadi 100 hantu. Namun, Dao menjadi 100 hantu sudah jatuh ke tangan Su Zimo. Kamu terlalu berisik. Su Zimo berkata dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Jika kamu berani membunuhku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Wajah Dao menjadi 100 hantu berwarna ungu saat dia memelototi Su Zimo dan mengeluarkan kata terakhirnya. Betapa berisiknya. Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan tenggorokan Dao menjadi 100 hantu. Petir menyambar dan melonjak ke kesadaran Dao menjadi 100 hantu, menghancurkan roh esensinya. Dao menjadi 100 hantu sudah mati. Ketika Su Zimo menyadari bahwa retretnya tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya ada satu jalan keluar lain. Bunuh dia. Karakter Dharma Dao Lord dari Sekte Hantu Yin memerintahkan dengan ekspresi dingin. Para pembudidaya yang hadir sudah tegang sejak awal. Ketika mereka mendengar perintah itu, mereka semua meledak dan menyerang. Dengan Mystic Magnet Mountain menjaga platform batu, beberapa senjata Dharmic tipe logam diserap oleh Mystic Magnet Mountain saat mereka tiba. Banyak kultivator langsung bereaksi dan menyimpan senjata Dharma mereka atau mengeluarkan senjata dari bahan lain.
Bang, 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 seni Dharma turun satu demi satu. Pada saat itu, setidaknya 1000 pembalikan kekosongan menyerang dengan kekuatan Dharma yang deras dan kekuatan yang menakutkan, hampir membentuk tsunami kekuatan Dharma yang ingin menenggelamkan kelompok Suzimo. Di hadapan kekuatan seperti itu, Yulan merasakan hatinya bergetar. Mengingat kultivasinya, dia pasti akan mati jika dia tersedot ke dalamnya. Paman Zeng segera melindunginya dan mundur keluar. Tsunami kekuatan Dharma dihancurkan dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ingin menghancurkan semua makhluk hidup di medan perang. Wajah Keke pucat. Meskipun dia berada di ranah Void Reversion, dia belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Di hadapan kekuatan seperti itu, dia terlalu kecil. Bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa menyebabkan gelombang tsunami. Singa Emas adalah seseorang yang telah mengalami pertempuran kota fenomena segudang. Setelah peristiwa besar itu, dia mampu mempertahankan ketenangannya sekarang. Keke, jangan khawatir. Singa Emas menghibur dengan lembut. Pak, Suzimo melantunkan bahasa Sanskerta dan membuat segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. Rambut hitamnya menari dan penghalang emas berkilauan terbentuk di tubuhnya. Penghalang emas menyelimuti Singa Emas, Keke dan Nianqi. Karakteristik Dharma Suzimo bermartabat seperti Buddha emas kuno yang berdiri di tengah-tengah tsunami yang mengamuk, tidak tergerak meskipun terkena dampak pasang surut. Segel pondasi tak tergoyahkan. Sosok Night Spirit telah lama menghilang. Bab 1158, Anda layak bermain dengan api. Lebih dari 1000 seni Dharma diblokir oleh Suzimo saja. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Roh esensi Suzimo dipelihara oleh penciptaan teratai hijau dan mengolah 3 teknik kultivasi surgawi teratas dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis, itu sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Dengan bantuan tasbih Mingwang, dia melepaskan mantra daming bersama dengan segel pondasi tak tergoyahkan, pertahanan Suzimo didorong hingga batasnya. Namun, kelompok pembudidaya tidak berhenti menyerang. Bang! Ledakan! Ledakan! Guntur bergemuruh di atas cakrawala dan awan gelap memenuhi langit seolah-olah terciprat tinta. Petir ungu melintas di antara awan. Badai petir ungu. Suzimo berteriak dan menunjuk ke depan. Di bawah awan gelap, garis-garis petir menghujani dan terjalin, membentuk badai yang menghubungkan langit dan bumi. Sebelum kelompok pembudidaya bisa menyerang, Suzimo sudah melakukan serangan balik. Badai melolong dan menyapu kerumunan. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar tepat waktu tersedot ke dalam badai. Petir memenuhi tubuh mereka dan mereka mengeluarkan tangisan tragis saat kekuatan hidup mereka dihancurkan oleh petir yang menakutkan. Beberapa pembudidaya memiliki tubuh yang lemah dan tercabik-cabik oleh badai petir ungu, roh esensi mereka hancur. Para pembudidaya menghindar dan kerumunan berada dalam kekacauan. Bela diri sunyi, mati. Sinar pedang melintas dengan ujung yang tajam dan tiba secara instan. Dalam sekejap mata, itu sudah sampai di belakang kepala Suzimo. Tebasan itu telah melepaskan niat membunuh pedang Dao sepenuhnya. Seluruh kekosongan hampir terbelah menjadi 2. Itu adalah Dao Being Zimu, salah satu pedang kembar wilayah utara. Tanpa melihat, Suzimo menutup 2 jari tangan kirinya dan membentuk jari pedang. Mengedarkan kultivasi mentalnya, dia menebas ke depan dengan lembut. Ci, pedang Ki yang menyala-nyala ditembakkan. Pedang pembunuh surga Ki muncul kembali. Di hadapan Heaven Slaying Sword Ki, Dao Being Zimu's Sword Dao seperti lelucon yang mudah dihancurkan. Set, murid Dao Being Zimu mengerut dan dia tersentak. Dia belum pernah melihat pedang Ki yang begitu menakutkan. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalam pedang Ki hampir menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Dentang, pedang Ki bertabrakan dengan pedangnya. Retakan, 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 retakan muncul di pedang. Senjata Dharma takdirnya dihancurkan oleh pedang Ki. Banyak pecahan terbang menuju Dao Being Zimu dengan ketajaman tak berujung, memasuki tubuhnya secara instan dan menciptakan balok darah. Mereka terlalu dekat dan sudah terlambat bagi Dao Being Zimu untuk menghindar. Dao Being mata Zimu melebar dan tatapannya mulai kehilangan fokus saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Ketika pecahan pedang memasuki tubuhnya, mereka telah menghancurkan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Roh esensinya tidak bisa melarikan diri. Berdebar. Mayat Dao Being Zimu jatuh dengan kaku ke depan, dia telah jatuh di Qian Heaven City. Pedang pembunuh surga kedua Ki turun dan membunuh teladan lain. Piak, di pilar batu, karakteristik Dharma Sekte pedang penusuk surgawi Dao Lord terkejut ketika dia melihat itu. Dia membanting meja dan berdiri dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Bela diri sunyi.
Dua kata muncul dari celah di antara giginya, dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Saat Dao menjadi Zimo menyerang, pembudidaya pedang lain tiba di depan Su Zimo dan mengayunkan pedangnya dengan lembut. Suara mendesing. Seketika, ratusan pedang muncul di depannya dengan cara yang tidak nyata dan menusuk ke arah Su Zimo. Dao menjadi cahaya ilusi. Kultivator pedang lain dari pedang kembar wilayah utara. Lampu pedang itu gemerlap dan menyilaukan. Teknik pedang ini tidak hanya bisa membingungkan kesadaran roh seorang kultivator, lampu pedang juga mampu membatasi penglihatan kultivator sepenuhnya. Bentrokan pedang mempengaruhi pendengaran kultivator. Turunnya teknik pedang itu hampir menyegel panca indera Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia menutup matanya. Mengandalkan persepsi rohnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Ratusan bayangan pedang tersebar. Pedang Dao Being Illusion Light sudah ada di telapak tangan Su Zimo. Dao menjadi Illusion Light senang ketika dia melihat itu. Merusak. Dia berteriak dan ingin memanfaatkan ketajaman pedangnya untuk memotong telapak tangan Su Zimo. Namun, ekspresinya berubah sangat cepat. Pedang itu diletakkan dengan tenang di telapak tangan Su Zimo tanpa bergerak sama sekali. Ketajaman pedang bahkan tidak berhasil mengiris kulit Su Zimo. Ini, Dao menjadi Illusion Light tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Dao Being Desolate Martial masih bisa menahan ketajaman dari senjata bawaan Dao Being Dharmic setelah dia merekonstruksi tubuhnya? Su Zimo membuka matanya dan menatap Dao Being Illusion Light dengan sedikit ejekan. Tiba-tiba, telapak tangannya lemas dan bergetar, berputar, dan menarik. Ah! Dao menjadi Illusion Light berseru. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar meledak dari ujung pedangnya yang lain. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Dia tidak bisa lagi memegang gagang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Su Zimo telah menariknya. Su Zimo menyambar pedang Dao Being Illusion Light dan melemparkannya ke belakang tanpa ragu-ragu. Mereka berdua sangat dekat. Seluruh proses menyambar dan melempar pedang selesai dalam satu napas. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan ledakan Su Zimo terlalu besar, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menghilang ke dalam gelabela Dao Being Illusion Light dalam sekejap. Uff! Pedang itu menembus kepala Dao Being Illusion Light dan roh esensinya hancur di tempat. Dalam hampir satu putaran, Dao Being Illusion Light dipaku sampai mati oleh senjata dharmic takdirnya sendiri. Betapa kejamnya, para pembudidaya yang tidak maju dan bersembunyi dari jauh menyaksikan dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jika itu mereka pasti akan waspada terhadap pengepungan begitu banyak sekte dan dewa Dao karakteristik Dharma. Memikirkan bahwa Dao menjadi bela diri Desolate akan sangat menentukan untuk membunuh tanpa memberikan rasa hormat bahkan kepada dewa Dao karakteristik Dharma. Keterlibatan ular api. Dao menjadi terik matahari berkobar lembah Columbus menyulap segel tangan berulang kali dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Aura merah menyala terpancar dari tangannya dan membentuk ular api raksasa yang panjangnya puluhan kaki di udara. Ular api itu hidup dan seluruh tubuhnya terbakar api. Beberapa pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung dilalap api, mati di tempat. Surga, bagaimana itu ular api? Itu adalah naga api. Kerumunan berseru. Ular api sepanjang puluhan kaki mengangkat kepalanya dan menjentikkan lidahnya, memancarkan api ke seluruh tubuhnya. Tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang berani mendekatinya. Bunuh dia. Dao Being Blazing Sun menunjuk ke arah Su Zimo. Ular api tampaknya memiliki kecerdasan dan dapat memahami kata-kata Dao Being Blazing Sun. Dengan kilatan ganas di matanya, ia menyerang Su Zimo. Su Zimo melirik ular api dan mencibir. Kamu pikir kamu layak bermain api di depanku dengan ular kecil itu? Su Zimo menyalurkan Scarlet Flame Heart Sutra dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, api hitam pekat muncul di ujung jarinya. Dia menjentikkan jarinya. Api hitam melayang dan menabrak ular api. Nyala api berayun lemah, seolah-olah mereka bisa padam kapan saja. Namun, ini adalah Fian Dao Fire yang Su Zimo ciptakan melalui kultivasi iblisnya. Ular api bukanlah bentuk kehidupan yang sebenarnya. Itu tidak bisa merasakan betapa menakutkannya Fian Dao Fire sama sekali. Melihat api hitam, ular api membuka mulutnya dan menelan api hitam. Namun, ular api itu membeku di udara dengan sangat cepat. Astaga, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh ular api. Dalam sekejap mata, itu dibakar. Ular api merah direduksi menjadi ular raksasa yang terbakar dengan api hitam. Namun, itu tidak bubar. Sebaliknya, ia menoleh dan menyerang Dao Being Blazing Sun. Di bawah pembakaran Fian Dao Fire,
ular api telah jatuh ke dalam Vian Dao dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih mengerikan, itu tidak lagi di bawah kendali Dao Being Blazing Sun. Bab 1159, Serangan Dao Lord. Ekspresi Dao Being Blazing Sun berubah drastis. Keterampilan rahasia yang telah dia kembangkan selama 1000 tahun bukanlah tandingan api hitam di tangan Desolate Martial. Dalam sekejap mata, ular raksasa yang terbakar dengan api hitam telah mendekat. Ia mengangkat kepalanya dan melingkar di sekelilingnya. Dao Being Blazing Sun tidak punya waktu untuk berpikir saat dia menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi dan menyulap segel tangan berulang kali. Sebuah bola api yang menghanguskan muncul dari tubuhnya. Api melonjak ke langit, sosoknya hampir menghilang dan hanya ada bola api raksasa yang tersisa di udara. Ular raksasa dalam tubuh api hitam menyusut dan melingkar terus-menerus. Vian Dao Fire pada ular raksasa itu bertabrakan dengan bola api dan saling melahap. Dua jenis api yang berbeda bertarung. Setelah kebuntuan sesaat, Vian Dao Fire menang. Api yang dilepaskan oleh bola api secara bertahap berubah menjadi hitam. Tak lama, tangisan tragis terdengar dari bola api. Sosok Dao Being Blazing Sun muncul kembali. Dia melambaikan tangannya di udara dan berjuang terus-menerus. Api hitam meledak dari dalam tubuhnya dan membakar ke arah luar. Mata, telinga, mulut dan hidungnya dipenuhi dengan api hitam yang menakutkan. Hanya dalam beberapa napas, sosok Dao Being Blazing Sun menghilang di udara. Paragon dari ranah Void Reversion ini dibakar sampai garing oleh Vian Dao Fire dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Bang, 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 banyak seni Dharma turun sekali lagi dan kekosongan bergetar. Mata Suzimo menyala dan dua bola api menyala. Pada saat yang sama, api merah dan api emas muncul di sampingnya. Mereka adalah api Dao yang abadi dan Buddha. Di udara, Vian Dao Fire yang membakar Dao Being Blazing Sun menjadi abu melayang dan kembali secara bertahap. Tiga bola api berputar di sekitar tubuh Suzimo perlahan seperti tiga lentera abadi yang menerangi dunia. Lentera berputar api merah. Banyak seni Dharma turun ke tubuh Suzimo tetapi dibakar oleh tiga api Dao dan berubah menjadi ketiadaan. Para pembudidaya diam-diam terkejut. Meskipun belum lama sejak pertempuran pecah, Suzimo telah membunuh para suri teladan yang kuat dengan gerakan pembunuhan berturut-turutnya. Yang terpenting, kekuatan mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Suzimo. Kerumunan gelisah dan kekacauan mulai muncul. Banyak pembudidaya sudah berpikir untuk mundur. Saat itu, tangisan tragis lainnya terdengar dari kerumunan. Tangisan tragis itu tiba-tiba berhenti. Kelompok pembudidaya melihat ke atas dan melihat teladan keluarga bangsawan Duanmu jatuh dari udara. Kepalanya tertusuk benda tajam dan ada lubang darah, jelas dia tidak akan selamat. Siapa yang membunuhnya? Ekspresi para pembudidaya sedikit berubah. Di bawah tatapan mereka, Suzimo tidak bergerak sebelumnya, untuk siapa paragon ini mati. Pria berjubah hitam itu. Seorang kultivator tersadar dari pingsannya dan mengingatkan semua orang bahwa ada seorang pria berjubah hitam di samping Suzimo yang telah menghilang. Tiba-tiba, pembudidaya merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Segera setelah itu, banyak pembudidaya memandang dengan ketakutan di mata mereka. Tanpa sadar, sosok hitam muncul di belakang kultivator dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata dingin, itu adalah Night Spirit. Puff! Menjangkau, Night Spirit menyodok bagian belakang kepala pembudidaya dengan lembut. Jari-jarinya terlalu tajam dan bahkan lebih menakutkan daripada senjata surgawi. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun dan lubang berdarah muncul di kepala kultivator. Pada kenyataannya, lebih dari 10 pembudidaya telah mati di tangan Night Spirit dalam waktu singkat. Namun, ketika pertempuran pecah, semua pembudidaya terganggu oleh Suzimo dan tidak ada yang memperhatikan. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari apa yang terjadi dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Dibandingkan dengan Suzimo, pembudidaya berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan tiba-tiba ditutup dan dibunuh secara diam-diam dan misterius. Bang! Sosok mungil menyerbu dan meninju. Cahaya keemasan memenuhi udara saat dia menerobos seni Dharma dan membunuh seorang teladan. Tubuh paragon itu meledak seketika dan dia mati di tempat. Sosok mungil itu adalah Nian Qi. Seorang kultivator mengeluarkan senjata Dharma yang terbuat dari bahan lain dan menebas kepala Nian Qi. Tanpa melihat, Nian Qi membalas dengan pukulan dan menghancurkan senjata Dharma menjadi berkeping-keping. Seorang kultivator melepaskan seni Dharma dan Nian Qi melepaskan kekuatan Qi darahnya untuk berbenturan secara langsung. Fisik makhluk ras dewa bisa bertahan melawan senjata surgawi. Garis keturunan makhluk ras dewa bisa menekan semua keterampilan rahasia Dharma.
Kembali di Myriad Phenomenon City, beberapa makhluk ras dewa tidak terkalahkan dan tak terbendung. Jelas betapa menakutkannya garis keturunan ras dewa. Nian Qi tidak membutuhkan senjata Dharma. Dengan mengandalkan tubuh dan garis keturunan ras dewa, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan kekuatannya jika dia menyerang kerumunan. Ini adalah kekuatan surgawi sejati. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 Void Reversions tewas di tangan kelompok Suzimo. Para Dao Lord karakteristik Dharma di pilar batu tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu. Desolate Martial layak mati. Penguasa Dao karakteristik Dharma dari klan Yuan menggertakkan giginya dalam kebencian. Apakah kita akan membiarkan Desolate Martial bertindak begitu berani? Karakter Dharma Dao Lord dari Yin Ghost Sekte memiliki ekspresi dingin. Dao menjadi 100 hantu adalah muridnya yang paling membanggakan tetapi adalah yang pertama mati. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima oleh Tuan Dao dan dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Suzimo. Namun, Suzimo memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma waspada dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Dao Lord Muyu merenung sejenak sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, dia berkata, "Aku mengerti. Kita bisa menargetkan semua orang kecuali Desolate Martial." Mata para pembudidaya menyala seolah-olah mereka memahami sesuatu. Tuan Dao Bailing mengangguk. Itu rencana yang bagus. Kami akan membunuh pria berjubah hitam, gadis berambut emas atau dua singa. Desolate Martial pasti akan menghentikan kita. Jika dia menyerang kita lebih dulu, dia tidak bisa menyalahkan kita karena membalas. Bahkan jika kita ceroboh dan membunuhnya secara tidak sengaja, itu karena dia yang memintanya. Apa yang kita tunggu? Ayo bunuh kedua singa itu dulu. Penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi melonjak ke udara dan berubah menjadi sinar pedang, menerobos kerumunan dan menyerbu ke arah sepasang singa. Singa emas dan keke adalah binatang buas berdarah murni dan tidak akan dirugikan melawan Paragon Void Reversion yang ada. Namun, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Berdengung, sinar pedang muncul dan tiba seketika dengan niat membunuh yang mengerikan. Pedang Dao adalah yang paling mematikan. Merasakan bahaya, singa emas tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melindungi keke di belakangnya dan melemparkan senjata dharmanya. Dentang, pedangnya terpotong menjadi dua oleh pedang yang masuk. Pedang itu adalah senjata dharma yang dia peroleh di medan perang kuno dan juga senjata dharmik takdir miliknya. Dengan senjata dharmik takdirnya hancur, roh esensinya juga terlibat. Puff, singa emas meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Namun, dia menolak untuk mundur dan melindungi keke dengan erat di belakangnya. Sinar pedang berhenti sejenak sebelum menebas sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah lampu hijau muncul. Dalam sekejap, itu memblokir sinar pedang yang menakutkan. Dentang, pedang itu mengenai lampu hijau dengan suara yang tajam dan percikan api terbang kemana-mana. Lampu hijau membeku. Tuan Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi muncul juga. Dia memusatkan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan tidak percaya, penciptaan teratai hijau. Bab 1160, Membunuh Dao Lord. Platform teratai hijau giok berputar perlahan dan 6 kelopak teratai mekar. Itu hijau zamrud dan bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Semua pembudidaya melihat dengan ekspresi terkejut. Apakah itu harta karun tertinggi legendaris dunia, Lotus Hijau Penciptaan? Bukankah mereka mengatakan bahwa Lotus Hijau Penciptaan sudah dihancurkan oleh ahli leluhur setengah bela diri? Mengapa itu muncul kembali sekarang? Tidak mungkin. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam, ini bukan Lotus Hijau Penciptaan yang lengkap. Teratai hijau kreasi kelas 6 sejati jauh lebih kuat dari platform teratai ini. Dia telah melihat dengan matanya sendiri teratai hijau yang membubung ke langit dan menembus awan di tanah warisan Dao dengan chaos ki mengelilinginya. Daun teratai menutupi langit dan batangnya berwarna hijau giok. Teratai hijau bergoyang dan seluruh cakrawala bergetar. Dampak dari adegan itu dan kekuatan yang mengejutkan hati seseorang tidak akan pernah terlupakan. Tuan Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi bereaksi dengan cepat juga. Namun, Suzimo tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menutup jarinya dan membentuk segel pedang, melambaikannya ke depan. Ci, pedang ki yang menyilaukan melonjak di sepanjang jari pedang Suzimo. Seketika, bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan lintasan kacau muncul di langit. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Bulu-bulu di Dao Lord Sekte Pedang Penusuk Surgawi tiba-tiba berdiri. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang karena ketajaman pedang ki itu. Tepat saat dia akan bergerak,
Suzimo menginginkan lotus hijau penciptaan untuk berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menyerbu ke arahnya. Penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Namun, pedang pembunuh surga Qi sudah turun. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan tangannya yang bebas untuk menyulap seni Dharma untuk menyulap penghalang Ki pedang yang berdengung tanpa henti dalam upaya untuk memblokir Ki pedang pembunuh surga. Dentang, dentang, dentang. Meskipun mereka berdua pedang Dao, tabrakan dari dua pedang Dao yang sama sekali berbeda menciptakan badai pedang Ki secara instan. Badai pedang Ki yang sangat tajam menyapu dan menelan Dao Lord of Heavenly Piercing Sword Sex secara instan. Tak lama, badai mereda. Dao Lord of Heavenly Piercing Sword Sekte berdiri tak bergerak di tempat, tubuhnya kaku saat cahaya di matanya memudar secara bertahap. Cek, cek, cek. Tiba-tiba, garis-garis darah muncul di pipi dan lehernya, memuntahkan darah. Bekas luka pedang juga muncul di tubuhnya. Di bawah badai pedang Qi, penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi telah kehilangan kekuatan hidupnya dan jiwanya hancur. Adegan ini menyebabkan keributan di antara para pembudidaya. Bahkan jika Suzimo membunuh semua Paragon Void Reversion yang ada, sebagian besar pembudidaya akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, Desolate Martial sudah terkenal sejak lama. Jika dia tidak memiliki kartu Truth, dia akan terbunuh sejak lama dan tidak akan hidup sampai hari ini. Namun, setelah tubuh Desolate Martial dihancurkan, dia masih bisa membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma di alam kultivasi utama, itu agak menakutkan. Desolate Martial, kamu menyerang kami terlebih dahulu. Jangan salahkan kami karena membunuhmu. Dao Lord Muyu berkata dengan dingin. Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma mengelilinginya. Semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki mata yang tajam. Mereka tahu bahwa meskipun Ki pedang yang dilepaskan oleh Desolate Martial sangat kuat, Ki pedang ketiga jelas merupakan kekuatan yang dihabiskan. Ada ribuan teladan di pertemuan Dao wilayah utara. Seni Dharma tak berujung turun dari langit pada saat yang sama. Bahkan jika Desolate Martial bisa bertahan melawan mereka, itu akan sangat menghabiskan roh esensi dan kekuatan dharmanya. Desolate Martial tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Potong omong kosong. Suzimo mengulurkan tangan dan menyentuh gelabelanya dengan lembut. Sinar cahaya hijau meledak dari gelabelanya. Dalam kesadarannya, 54 biji teratai hijau dipadatkan terus-menerus, membentuk pedang hijau giok. Membunuh. Dia menunjuk ke depan dan pedang teratai hijau meledak, langsung turun ke kepala Dao Lord Muyu. Pedang teratai hijau adalah teknik membunuh yang menargetkan roh esensi dan paling tajam. Ketika Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir merasakan aura pedang teratai hijau, mereka terkejut dan mundur secara naluriah, ingin menghindari ketajaman pedang. Dao Lord Muyu ingin mundur juga, tapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, dia tidak bisa menandingi kecepatan Green Lotus Sword. Tanpa ragu, Dao Lord Muyu menyulap Essence Spirit-nya dan melepaskan skill rahasia Essence Spirit. Kesadaran roh besar mengembun terus-menerus, membentuk pohon anggur raksasa yang melingkar ke arah pedang teratai hijau yang masuk. Semuanya, bantu aku. Pada saat yang sama, Dao Lord Muyu meraung. Meskipun pedang teratai hijau sangat kuat, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir pasti bisa menghancurkannya jika mereka menyerang pada saat yang sama. Selama dia bisa bertahan sejenak dan para Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya bereaksi dan membantunya, dia akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Sayangnya, keterampilan rahasia roh esensinya tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh pedang teratai hijau. Cahaya hijau meledak dengan ketajaman yang tak terbatas, mengiris tanaman merambat yang melingkar menjadi dua. Selanjutnya, pedang teratai hijau memasuki gelabela Dao Lord Muyu. Uff! Banyak pembudidaya hampir bisa mendengar suara roh esensi Dao Lord Muyu diiris. Ekspresi Dao Lord Muyu menjadi gelap saat dia jatuh dari udara. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi kesadaran rohnya kosong, roh esensinya telah diiris menjadi ketiadaan oleh pedang teratai hijau. Membunuh. Bang, bang, bang. Baru sekarang banyak keterampilan rahasia roh esensi tiba dan menyerang pedang teratai hijau, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pedang teratai hijau tersebar menjadi 54 biji teratai hijau tua dan kembali ke platform teratai penciptaan. Selama dia punya cukup waktu untuk memeliharanya, kekuatan biji teratai hijau akan pulih ke keadaan semula. Desolate Martial, mari kita lihat berapa banyak trik yang tersisa. Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin berkata dengan sinis. Tiba-tiba, sosok buram muncul di belakangnya seperti hantu. Segera, itu menjangkau dan meraih Dao Lord dari Yin Ghost Sect. Huff.
Aku sudah siap. Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin bergoyang dan menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan suaranya yang tidak menentu. Uff! Saat dia mengatakan itu, sosok Dewa Dao dari Sekte Hantu Yin terungkap dan dia membeku di tempat tanpa bergerak. Dahinya tertusuk benda ungu dan berlumuran darah. Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin sudah mati. Dia berhasil menghindari cakar Night Spirit tapi tidak dengan ekornya. Kamu iblis! Dao Lord Bailing berteriak. Pria berjubah hitam ini berhasil bersembunyi dari akal sehat mereka. Saya mengerti. Di kerumunan, Paman Zeng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tercerahkan. Awalnya, saya tidak bisa mengerti bagaimana dua penasihat kekaisaran dari Great Xia dan Great Sang meninggal secara diam-diam. Selanjutnya, bahkan ada beberapa ki iblis yang tersisa di luka mereka. Dia melihat Night Spirit di udara dan berkata, jawabannya adalah dia. Setelah mendengar analisis Paman Zeng, Yulan tetap diam dan menatap medan perang dengan ekspresi yang hilang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Paman Zeng tidak bisa tidak bertanya. Saya baik-baik saja. Yulan tersenyum sedih. Saya akhirnya mengerti apa yang pernah dia katakan kepada saya. Dia mengatakan bahwa selama Desolate Martial hidup, saya tidak akan pernah bisa memulihkan dinasti saya dan menggulingkan Zhou Agung. Ekspresi Yulan meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak salah. Permaisuri Zhou Agung memiliki Desolate Martial yang mendukungnya dan aku tidak akan bisa menang. Saya tidak akan pernah bisa memulihkan dinasti saya. Paman Zeng juga tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan yang ditampilkan oleh Desolate Martial benar-benar membuatnya merasa putus asa. Keputusasaan karena tidak berdaya untuk melawan. Bab 1161, Formasi Penyempurnaan Iblis. Ketika dia melihat banyak Dewa Dao karakteristik Dharma bergabung dalam pertarungan, ekspresi Suzimo berubah suram. Dia membuat keputusan yang cepat dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, mundur. Pertempuran berturut-turut telah menghabiskan banyak kekuatan Dharmanya. Sebagian besar pembalikan kekosongan dan penguasa Dao karakteristik Dharma Wilayah Utara berkumpul di pertemuan Dao Wilayah Utara. Meskipun tidak ada Dao Lord dari Sekte Super yang hadir, fakta bahwa begitu banyak paragon Dao Lord terlibat tidak bisa diremehkan. Sementara kekuatan tempur Suzimo kuat dan dia bahkan memiliki beberapa kartu truf yang dapat membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma, dia tidak cukup kuat untuk menghadapi begitu banyak Dewa Dao karakteristik Dharma secara langsung. Jika hanya dia dan Night Spirit, mereka bisa melarikan diri tanpa cedera kapan saja. Mengingat kekuatan Nian Qi, dia mungkin bisa keluar dari pengepungan juga. Namun, Singa Emas dan Keke mungkin tidak dapat melarikan diri. Begitu pertempuran pecah, dia harus memastikan keselamatan Singa Emas dan Keke terlebih dahulu. Nian Qi, bunuh jalan keluarmu dengan Seven dan Keke. Night Spirit dan aku akan melindungimu. Suzimo segera mengirim transmisi suara dan memberi perintah. Ini adalah Qian Heaven City dan tidak jauh dari beberapa keluarga bangsawan. Acara yang diadakan di sini juga merupakan pertemuan Dao Wilayah Utara. Berbagai sekte dan faksi besar pasti akan menerima berita tentang pertempuran berdarah yang terjadi di Qian Heaven City. Jika mereka terjebak di kota, kemungkinan besar mereka akan mati pada saat tokoh perkasa dari sekte atas dan keluarga bangsawan tiba. Baik, mengangguk kepalanya, Nian Qi memimpin dan menyerang di depan, meledak dengan kidara emas. Seperti dewa, dia menerobos lapisan rintangan dan menyerbu keluar kota perlahan. Singa Emas dan Keke mengikuti dari belakang dan menyerang terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk membantu Nian Qi mengatasi tekanan. Kenyataannya, dampak yang mereka hadapi tidak terlalu besar. Itu karena sebagian besar Dao Lord karakteristik Dharma sudah diblokir oleh Suzimo dan Night Spirit dan tidak bisa pergi. Kamu masih mencoba melarikan diri. Merasakan niat Suzimo dan yang lainnya, Dao Lord Bailing berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin, bela diri Desolate, jangan pernah berpikir untuk membiarkan Qian Heaven City hidup hari ini. Formasi penyempitan iblis, aktifkan. Dao Lord Bailing berteriak. Ekspresi Suzimo berubah ketika dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali di medan perang kuno menengah, dia diplot oleh Istana Kaca dan jatuh ke dalam formasi penindasan iblis omnidirectional di mana dia hampir mati. Formasi Demon Suppression diaktifkan dengan 4 Demon Revealing Mirror di tembok kota. Ditambah dengan pola formasi yang unik, itu bisa menekan iblis di tempat. Sederet cermin pengungkap iblis ditempatkan di tembok kota Qian Heaven City. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa cermin pengungkap iblis hanya digunakan untuk memeriksa apakah ada iblis jahat yang menyusup ke kota. Pada saat itu, ketika dia mendengar raungan Dao Lord Bailing,
dia menyadari bahwa ada kegunaan lain dari cermin pengungkap iblis di tembok kota. Desolate Martial, apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu di Qian Heaven City? Seberapa penting pertemuan Dao wilayah utara? Itu bukan tempat di mana binatang buas sepertimu bisa menyebabkan masalah. Banyak dewa Dao karakteristik Dharma mencibir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di tembok kota, Dao Lord karakteristik Dharma sudah berdiri di sana. Mereka terus-menerus mengganti segel tangan dan menembakkan kekuatan Dharma ke cermin pengungkap iblis di samping mereka. Saat itu, formasi Demon Suppression hanya menggunakan Demon Revealing Mirror. Pada saat itu, ada 10 cermin pengungkap iblis di setiap dinding. Selain itu, teknik formasi ini bukan untuk menekan iblis tetapi untuk memperbaikinya, bahkan lebih kuat. Suara mendesing. 10 cermin pengungkap iblis di dinding timur melepaskan 10 berkas cahaya yang menyatu menjadi satu dan menyelimuti Suzimo. Itu sama di tembok kota selatan. Seberkas cahaya yang dibentuk oleh 10 cermin pengungkap iblis melesat menuju Night Spirit. Cermin pengungkap iblis di dinding barat dan utara memadatkan 2 berkas cahaya yang menyelimuti Nian Qi, singa emas dan keke. Kecepatan balok itu terlalu cepat. Bahkan dengan reaksi Suzimo, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia diselimuti oleh seberkas cahaya. Segera setelah itu, api menyala dalam jangkauan sinar cahaya dan membakar ke arah tubuhnya. Suzimo menyipitkan matanya. Kekuatan formasi penyempitan iblis memang tidak bisa diabaikan. Bahkan tubuh sejati teratai hijau miliknya merasakan rasa sakit yang membakar dari api. Tentu saja, rasa sakit itu masih dalam toleransinya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh sejati teratai hijau telah menerima makanan dari musim semi surgawi primordial setahun yang lalu, dia pasti akan sangat menderita dalam penyelubungan ini oleh arai penyempurnaan iblis. Seperti namanya, Demon Refinement Arai bahkan lebih menakutkan melawan iblis. Jika bahkan tubuh sejati teratai hijau merasakan sakit dari api, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika seberkas cahaya mendarat di singa emas dan keke. Mengingat kekuatan kedua singa, mereka kemungkinan besar akan dibakar menjadi abu dalam beberapa napas. Tanpa ragu-ragu, Suzimo mengirimkan platform lotus penciptaan dengan kesadaran rohnya. Platform lotus memancarkan cahaya hijau yang sekristal seperti batu giok saat berputar perlahan, menghalangi sinar cahaya lain yang melesat ke arah singa emas dan keke. Singa emas dan keke sedikit terengah-engah dengan wajah pucat dan ketakutan yang berkepanjangan. Sinar cahaya ketiga menyelimuti Nian Qi. Ekspresi Nian Qi sedikit berubah saat dia berteriak dan ki darahnya melonjak hingga batasnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Di belakangnya, sebuah piramida kuno dan misterius muncul. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dengan ekspresi saleh dan bernyanyi terus-menerus. Kekuatan formasi penyempurnaan iblis memaksa fenomena garis keturunan Nian Qi. Terhadap cahaya piramida misterius, Nian Qi seperti dewa yang tidak bisa dilihat dan menghalangi sinar cahaya. Dari 4 balok, Night Spirit paling mudah menghadapinya. Sinar itu begitu cepat sehingga bahkan Suzimo tidak bisa menghindarinya. Namun, berkas cahaya tidak bisa mengejar Night Spirit sama sekali. Teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari cahaya. Di bawah pengejaran sinar, roh malam bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh para pembudidaya yang hadir. Di permukaan, 4 berkas cahaya dari Demon Refinement Arai tampaknya telah diblokir oleh Suzimo dan yang lainnya, menetralkan mereka satu persatu. Namun, para dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tahu bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Gadis berambut emas itu sudah terpaku ke tanah oleh sinar formasi penyempurnaan iblis. Meskipun kedua singa itu tidak terancam oleh Demon Refinement Arai, tanpa bantuan gadis berambut emas itu, mereka kemungkinan besar akan hancur di bawah serangan banyak pembudidaya. Adapun kekuatan tempur Dao menjadi Desolate Martial, itu sangat berkurang juga. Paling tidak, senjata Dharma takdir miliknya, platform lotus penciptaan, dikunci oleh seberkas cahaya. Setan hitam tadi kenal adalah satu-satunya yang tersisa, tidak ada yang perlu ditakuti. Semuanya, bunuh anak ini sekarang juga. Aura Dao Lord Bailing meledak saat dia berteriak. Itu benar, semuanya, jangan menahan diri. Segera, Dewa Dao karakteristik Dharma merespons. Bang, bang, bang. Satu demi satu, sosok raksasa keluar dari tubuh Dewa Dao karakteristik Dharma dan bangkit dari tanah. Mereka setinggi puluhan kaki dan menatap medan perang dengan kekuatan luar biasa. Karakteristik Dharma langit dan bumi. Ini adalah teknik paling kuat dari Dewa Dao karakteristik Dharma. Sebelum ini,
Su Zimo telah menggunakan kartu truf terkuatnya untuk membunuh karakteristik Dharma Dao Lord karena dia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi dengan satu gerakan. Bahkan dengan kekuatan tempur Su Zimo, dia akan merasa itu merepotkan. Tapi sekarang, karakteristik Dharma setelah karakteristik Dharma bangkit melawan arus dan berdiri di kota surga kian seperti dewa raksasa dengan aura deras. Bab 1162, Pertemuan Saudara. Ratusan karakteristik Dharma langit dan bumi bangkit melawan arus. Ada yang 40 kaki, ada yang 50 kaki. Karakteristik Dharma langit dan bumi Dao Lord Bailing bahkan lebih dari 60 kaki. Karakteristik Dharma setinggi 60 kaki sudah memenuhi syarat untuk bertarung demi peringkat karakteristik Dharma. Di hadapan karakteristik Dharma langit dan bumi yang menjulang ke langit, Su Zimo dan yang lainnya tampak sangat kecil. Bang, bang, bang. Hampir pada saat yang sama, ratusan karakteristik Dharma langit dan bumi dibebankan. Tubuh besar mereka bergoyang dan kaki mereka menginjak tanah, menyebabkan seluruh kota bergetar. Karakteristik Dharma sebenarnya adalah ringkasan dari kultivasi dan pemadatan. Itu adalah penyatuan semua teknik Dharma. Titik akhir dari banyak seni Dharma dan keterampilan rahasia adalah untuk akhirnya membentuk karakteristik Dharma mereka sendiri. Karakteristik Dharma dapat terhubung ke surga dan bumi dan memobilisasi kekuatan surga dan bumi secara maksimal. Kekuatan surga dan bumi sangat besar dan pantang menyerah. Bahkan jika tubuh seorang kultivator lemah, karakteristik Dharma langit dan bumi yang mereka kembangkan akan mampu melawan iblis dalam pertempuran jarak dekat. Hanya setelah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, para kultivator benar-benar tidak takut pada setan. Kekuatan gabungan dari ratusan karakteristik Dharma langit dan bumi sangat menghancurkan. Su Zimo hanya berada di ranah Void Reversion. Bahkan jika roh esensinya kuat dan sebanding dengan karakteristik Dharma, dia tidak dapat bertahan melawan dampak kekuatan itu tanpa karakteristik Dharma langit dan bumi. Bahkan roh malam tidak berani menghadapi karakteristik Dharma langit dan bumi itu secara langsung. Tidak jauh di belakangnya, Nian Qi dan Singa Emas terjebak di tempat dan tidak bisa maju. Situasinya sudah mulai berubah. Seiring waktu berlalu, situasi untuk Nian Qi dan yang lainnya hanya akan menjadi lebih sulit. Su Zimo melolong panjang dan menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan jarinya. Lautan kesadarannya terbuka dan kilat menyambar di dalamnya. Meretih, dia melemparkan cambuk panjang dari lautan kesadarannya. Itu dikelilingi oleh busur listrik biru yang menakjubkan. Cambuk penakluk roh. Meskipun kekuatan Dharma Su Zimo tidak dapat menahan dampak dari begitu banyak karakteristik Dharma langit dan bumi, roh esensinya tidak lebih lemah dari para dewa Dao yang hadir. Lebih jauh lagi, Spirit Vanquishing Whip adalah skill rahasia esens spirit yang dibuat oleh Kaisar Guntur dan sangat kuat. Piak, Su Zimo melambaikan cambuk penakluk roh dan mencambuk dewa Dao karakteristik Dharma. Dengan serangkaian suara berderak, sambaran petir melonjak ke dalam kesadaran dewa Dao karakteristik Dharma dan menghancurkan roh esensinya. Kepala Dao Lord karakteristik Dharma merosot ke samping dan dia jatuh dari udara. Karakteristik Dharma langit dan buminya juga menghilang. Set, ekspresi banyak Dao Lord berubah ketika mereka melihat itu. Sungguh keterampilan rahasia roh esensi yang kuat. Anak ini hanya berada di ranah Void Reversion dan keterampilan rahasia roh esensi yang dia lepaskan dapat membunuh dewa Dao karakteristik Dharma. Desolate Martial benar-benar orang gila. Seorang dewa Dao karakteristik Dharma dikutuk dengan ekspresi jelek. Di antara mereka, banyak Dao Lord yang baru saja mengaktifkan skill rahasia esens spirit mereka untuk menghancurkan Green Lotus Sword. Tidak ada cara bagi mereka untuk melepaskan skill rahasia esens spirit kedua sekarang. Piak, sambaran petir biru menyambar dan menghantam dewa Dao karakteristik Dharma lainnya. Dewa Dao karakteristik Dharma mengeluarkan tangisan tragis saat tubuhnya gemetar dan hampir kejang. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia jatuh dari udara juga. Meskipun roh esensinya kuat dan tidak langsung dihancurkan oleh cambuk penakluk roh, itu terluka parah dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya di masa depan. Cedera parah dari roh esensi orang tersebut menyebabkan karakteristik Dharma langit dan buminya menghilang juga. Melawan niat membunuh Whip penakluk roh, para Dao Lord karakteristik Dharma hanya bisa mundur dan menghindarinya. Mereka hanya bisa menggunakan senjata Dharmic roh esensi untuk bertahan melawan cambuk penakluk roh, tidak ada cara lain. Dengan demikian, medan perang berada dalam kekacauan. Banyak dewa Dao karakteristik Dharma mundur, takut mereka akan diserang oleh cambuk penakluk roh. Bahkan jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menahan cambuk penakluk roh,
mereka takut bahwa roh esensi mereka akan terluka dan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Piak, 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 berdiri di udara, mata Suzimo seperti kilat saat dia melambaikan tangannya dan mengacungkan cambuk penakluk roh yang mempesona untuk mencambuk para dewa Dao karakteristik Dharma. Itu menyerupai adegan dari era primordial di mana para dewa memperbudak 10.000 ras. Pada saat itu, Suzimo, yang memegang cambuk penakluk roh, memiliki aura yang bahkan lebih ganas dan mengesankan daripada karakteristik Dharma langit dan bumi yang ada. Piak, 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 setiap retakan cambuk akan menghasilkan sosok yang jatuh dari udara. Beberapa dewa Dao karakteristik Dharma dapat menahan satu pukulan dari cambuk penakluk roh sementara yang lain dicambuk sampai mati. Untuk beberapa dewa Dao karakteristik Dharma, bahkan jika mereka dapat bertahan melawan cambuk penakluk roh, mereka tidak dapat menghindari serangan roh malam. Sosoknya seperti hantu saat dia melewati banyak dewa Dao karakteristik Dharma dan melepaskan gerakan membunuh yang mengerikan. Tak satu pun dari Dao Lord karakteristik Dharma yang bisa menghentikan pembantaian Night Spirit. Membunuh. Banyak dewa Dao karakteristik Dharma marah dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, menyerang Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang dan bola cahaya keemasan meledak dari pergelangan tangan kirinya, menyelimutinya. Manik-manik doa Mingwang merilis 4 karakter yang membekas di penghalang emas, membentuk penghalang kesadaran roh. Ketika keterampilan rahasia roh esensi turun, penghalang emas bergetar. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata dharmik yang rusak dan tidak bisa bertahan melawan dampak dari begitu banyak keterampilan rahasia roh esensi. Tak lama, retakan muncul di penghalang emas dan hancur. Suzimo hanya bisa mengandalkan cambuk penakluk roh untuk melawan keterampilan rahasia roh esensi. Kekuatan dari spirit Vanquishing Whip juga berkurang dan cahayanya redup. Tak lama, cambuk penakluk roh menghilang. Para Dao Lord karakteristik Dharma yang awalnya menghindari ketajaman cambuk penakluk roh menyerbu maju dengan marah sekali lagi dengan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka. Di sisi lain, kekuatan tempur Nian Qi sangat terkuras setelah memblokir sinar formasi penyempurnaan iblis dan dia tidak bisa lagi melindungi singa emas dan kekeh. Pada saat itu, sudah ada beberapa luka di kedua singa. Pertama, pergi. Jangan pedulikan kami. Singa emas menyatakan dengan keras, kekeh diselamatkan hari ini dan kita dipersatukan kembali. Tidak ada penyesalan bahkan jika kita mati. Tidak ada ketakutan di mata kekeh juga, seolah-olah kematian bukanlah apa-apa baginya. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang akan mati hari ini. Meskipun dia mengatakan itu, dia merasa cemas. Situasi saat ini sudah sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika dia memanggil tubuh sejati naganya. Selanjutnya, aturan lembah tulang naga sangat ketat dan tubuh sejati naga tidak bisa pergi begitu saja. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan situasi ini adalah Night Spirit. Namun, jika itu masalahnya, tubuh sejati Night Spirit akan diekspos ke banyak orang dan hidupnya akan dalam bahaya. Keduanya saling bertukar pandang. Suzimo bisa melihat tekad di mata Night Spirit. Bahkan jika dia mengekspos tubuh aslinya dan menempatkan dirinya dalam bahaya, dia tidak bisa membiarkan kedua singa emas mati di sini. Itulah maksud dari tatapan Night Spirit. Gaga-gaga. Saat itu, tawa yang memekakkan telinga terdengar dari jauh seperti tenggorokan bebek jantan. Namun, Suzimo, Night Spirit, dan Golden Lion tercengang ketika mereka mendengar tawa itu. Segera, ekstasi memenuhi mata mereka. Kalian bertarung di sini dan kamu bahkan tidak memanggil kami. Sungguh tidak ramah. Di kejauhan, sosok tinggi dan kekar berdiri di tembok kota. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu panjang dan ki iblisnya melonjak. Dia membawa tongkat panjang yang bersinar dengan cahaya keemasan di bahunya dan menyeringai dengan ekspresi liar. Haha, aku juga di sini. Segera setelah itu, sosok familiar lainnya memanjat tembok kota dengan ekspresi yang kuat dan energi. Di belakangnya, seorang wanita dengan sosok anggun turun. Rambut hitamnya seperti air terjun saat dia menjulurkan kakinya yang panjang dan ramping dan menendang yang pertama dari tembok kota. Dia memarahi dengan bercanda, cepat dan bantu. Bab 1163, Serangan Segera. Setelah mereka bertiga muncul, Kekeh dapat dengan jelas merasakan bahwa emosi singa emas telah berubah dari putus asa menjadi ekstasi. Siapa mereka? Dia tidak bisa tidak bertanya. Singa emas menyeringai lebar. Ini kakak monyet, kakak harimau dan kakak king-king. Saya memberitahu Anda tentang mereka sebelumnya. Mereka semua ada di sini. Ah, Kekeh berseru lembut dengan ketidakpercayaan di matanya.
Dia pernah mendengar dari singa emas bahwa saudara monyet dan yang lainnya berada di lembah 1000 setan di benua tengah. Untuk berpikir bahwa mereka akan melintasi wilayah utama untuk tiba di sini. Namun, ekspresi khawatir segera melintas di wajah Keke. Hanya ada 3 dari mereka dan mereka semua berada di ranah Void Reversion. Sai, mereka mungkin akan berada dalam bahaya jika mereka membantu kita. Dia menghela nafas dengan lembut. Haha, singa emas menghapus kesedihan awalnya dan dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berteriak, jangan takut. Selama kita bersaudara bergabung, kita bisa pergi kemana saja di dunia. Apa itu Qian Heaven City bagi kita? Hanya ada 3 dewa dao karakteristik Dharma, 2 dari mereka mengendalikan 10 cermin pengungkap iblis, dan lusinan pembalikan void di tembok kota. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka melihat monyet dan 2 lainnya. Dari mana binatang ini berasal? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan datang mengetuk kita. Petik 2. Seorang dewa dao karakteristik Dharma berkata dengan dingin. Alasan mengapa ada Demon Revealing Mirrors dan Demon Refinement Formation di Qian Heaven City adalah untuk mencegah iblis-iblis menyusup ke kota. Sudah lama sejak iblis-iblis berani menyerang kota surga Qian selama bertahun-tahun, apalagi mendatangkan malapetaka di pertemuan dao wilayah utara hari ini. Dewa dao karakteristik Dharma di tembok kota sama sekali tidak menganggap serius 3 iblis-iblis tingkat menengah yang setara dengan pembalikan void. Saya dari lembah 1000 setan di benua tengah. Monyet tidak kenal takut melawan karakteristik Dharma Dao Lord dan menyeringai. Beraninya kau menggertak adikku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Petik 2. Mati, binatang buas. Banyak Void Reversions berteriak dan menyerang. Ledakan. Kaki monyet mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan tembok kota bergetar. Retakan muncul di kakinya dan menyebar ke segala arah. Kerumunan terkejut. Berapa banyak kekuatan itu? Dong. Dia memukul dada kirinya dan mengeluarkan bunyi gedebuk. Hati banyak pembudidaya berdetak kencang. Monyet menyerbu ke kerumunan dan beberapa pembalikan void tidak bisa menghindar tepat waktu dan dihancurkan menjadi kabut darah, mati di tempat. Ruang kosong muncul di belakang monyet. Di antara 7 dari mereka, selain Suzimo dan Night Spirit, monyet adalah yang terkuat. Kembali di Myriad Phenomenon City, monyet bisa bertarung melawan para ahli ras raksasa dan dewa dengan kekuatan penuhnya. Garis keturunannya mengejutkan dan tubuhnya kuat. Banyak senjata Dharma pembalikan void tidak bisa menembus kulitnya. Monyet tidak menggunakan metode apapun dan hanya menyerang ke depan. Namun, tidak ada pembalikan void di tembok kota yang bisa menghentikannya. Monyet iblis, jangan sombong. Lihat aku menekanmu. 2 dewa dao karakteristik Dharma masih mengendalikan cermin pengungkap iblis untuk mempertahankan formasi penyempurnaan iblis. Karakteristik Dharma Dao Lord yang tersisa berteriak dan melayang ke udara. Orang itu mengangkat tangannya sedikit dan cahaya perak menyala. Berdebur. Dalam sekejap mata, cahaya perak turun ke tubuh monyet dan melingkar di sekitarnya, mengencangkan dan memancarkan sinar cahaya. Tali penekan setan. Di dunia kultivasi, ada banyak keterampilan rahasia dan senjata Dharma yang menargetkan iblis. Cermin pengungkap iblis adalah salah satunya. The Demon Suppressing Rope juga merupakan senjata Dharma seperti itu. Tatapan monyet terfokus saat ki darahnya beredar dan dagingnya mengembang, ingin melepaskan diri dari tali penekan iblis. The Demon Suppressing Rope bersinar dengan cahaya perak terang dan malah mengencang. Fufu, monyet iblis, semakin kamu berjuang, semakin erat tali penekan iblis terikat. Dao Lord karakteristik Dharma memiliki ekspresi puas saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berlutut, mohon belas kasihan dan menandatangani sumpah darah denganku sekarang, aku akan mengizinkanmu menjadi binatang rohku dan berkultivasi denganku. Dia percaya diri. The Demon Suppressing Rope adalah senjata Dao Lord Dharmic kelas tertinggi. Mengingat kekuatan monyet iblis Void Reversion ini, tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Astaga, bagaimana monyet bisa mendengarkan omong kosongnya? Dia menyalurkan ki darahnya terus-menerus dan tubuhnya melebar di bawah kendali tali penekan iblis. Berderak, bahkan ada suara yang datang dari Demon Suppressing Rope. Namun, seperti yang disebutkan orang itu, semakin dia berjuang, semakin erat tali penekan iblis menjadi, bahkan menggali jauh ke dalam dagingnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, monyet iblis. Dewa Dao karakteristik Dharma mencibir. Mata monyet memerah. Bau darah juga terpancar dari tubuhnya. Monyet adalah yang paling menakutkan dalam keadaan mengamuk di mana kekuatan tempurnya akan mencapai batasnya. Berdengung. Karena kekuatan monyet yang sangat besar dalam berjuang,
Demon Suppressing Rope telah meninggalkan garis-garis darah di tubuhnya. Darah segar mengalir dari lukanya. Darah itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menodai Demon Suppressing Rope. Cahaya perak pada Demon Suppressing Rope berkedip dan meredup dengan cepat. Ekspresi karakter Dao Lord Dharma berubah. Mengaum. Saat itu, monyet tiba-tiba membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan marah. Ki darah di tubuhnya meledak saat dia mengerahkan kekuatan dan melepaskan diri dari Demon Suppressing Rope dengan keras. Tali penekan iblis dinodai oleh darah iblis dan kehilangan kekuatan dharmanya. Itu terkoyak oleh monyet dan berserakan di tanah. Kamu binatang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, orang itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ditatap oleh mata merah monyet, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan bulunya berdiri. Astaga, tanpa waktu untuk berpikir, orang itu memanggil pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang menembus ke gelabela monyet. Enyah, tangan besar monyet menamparkan iminen. Tongkat emas melompat dari bahunya dan melebar terus-menerus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bertabrakan dengan pedang terbang yang masuk. Piak, suara renyah terdengar ketika pedang terbang itu bertabrakan dengan iminen. Dengan sedikit jeda, retakan muncul di pedang. Murid-murid Dao Lord karakteristik Dharma mengerut. Batang emas itu semakin dekat dan semakin besar dalam penglihatannya. Puff! Segera meluas ke seluruh jalan dan menghancurkan tubuh Dao Lord karakteristik Dharma menjadi berkeping-keping, daging dan rohnya hancur. Ekspresi dua dewa Dao karakteristik Dharma yang mengendalikan cermin pengungkap iblis berubah drastis. Ledakan. Monyet mendarat di tembok kota dan melayang ke langit, melintasi kepala banyak pembalikan kekosongan dan tiba di atas dua dewa Dao karakteristik Dharma. Ki iblisnya sangat deras dan mata darahnya menakutkan. Merusak. Dia meraung dan mengayunkan tongkat emas raksasanya ke arah 10 cermin pengungkap iblis dengan kilatan cahaya kemasan. Aura dan kekuatan itu terlalu kuat. Itu hanya menghancurkan. Di bawah selubung tongkat, dua dewa Dao karakteristik Dharma tidak berani menghadapinya dan mundur. Ledakan. Segera jatuh, menghantam keras cermin pengungkap iblis dengan tubuh emasnya. Semua 10 cermin kuno dihancurkan oleh serangan iminen. Sinar cahaya yang awalnya di Nian Qi menghilang seketika. Semangat Nian Qi disegarkan saat fenomena garis keturunannya yang akan bubar terbentuk sekali lagi dan bertarung ke segala arah.